Kami keluarga Astaka Entertainment mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama gue Yosi. Kali ini bersama gue dalam segmen Masak Sahur Kuy. Oke, karena kali ini segmennya segmen sahur, jadi alangkah baiknya kita buat yang simple-simple aja ya. Daripada kita buat yang terlalu ribet, nanti malah gerabak-gerubuk gak jadi sahur, malah jadi udah imsak duluan. Lebih baik gimana? Mendingan masak simple atau gak jadi sahur, ayo. Ntar kalau misalkan kalian gak jadi sahur, nanti kelaparan deh. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja nih ya. Kita sama aku udah ada satu menu yang spesial. Menunya itu herbal banget ya. Apa sih namanya kalau yang masak makan-makan tumbuhan terus tuh? Oh, vegetarian. Kok makan tumbuhan terus sih? Pokoknya kali ini tuh menu-menunya menu-menu vegetarian gitu ya. Di sini aku udah bawain satu menu yang pastinya enak banget ya. Ini menunya namanya tumis pakcoy. Tumis pakcoynya kita pakai saus tiram. Oh iya, BTW nyebutnya pakcoy apa pokcoy ya? Yang enak aja deh, nyebutnya pakcoy aja ya. Jadi di sini aku ada pakcoy. Pakcoynya aku kira-kira tadi itu beli sekitar setengah kilo murah kok, cuma 6.000. Pakcoynya 6.000 dipotong-potong nih kayak gini. 6.000 tuh dapat setengah kilo ya, udah banyak banget. Tapi tetap ya namanya sahuran setengah kilo itu ujung-ujungnya layu nyiut. Ya, jadi kalau misalkan kalian beli, kalau mau sekilo juga sekalian nggak apa-apa. Kalau emang keluarga kalian doyan sayuran ya, tapi kalau keluargaku di sini sih rata-rata doyannya sayuran diselingi makanan samping gitu loh. Tapi tetap di sini aku nyaranin buat kalian masak pokcoy ini. Soalnya kalau kalian masak ini ribet dan nggak susah. Pertama bahan intinya itu ada pokcoy. Terus bahan-bahan seasoningnya itu ada gula. Kita pakai gula. Terus ada garam. Kita pakai secukupnya aja. Terus ada kaldu jamur, kita juga pakai secukupnya. Terus yang terutama bawang putih. Ini bawang putih wajib banget ya. Terus ada bawang merah, nanti buat ditabur di atasnya biar, maaf ya, biar harum-harum gitu. Bawang merah, bawang goreng, biar harum. Terus ini saus-sausnya kita pakai, yang pertama ada saus tiram. Terus yang kedua ada saus Inggris, kecap Inggris. Jauh banget ya dari Inggris. Terus yang ketiga itu ada kecap ikan. Terus abis itu ada kecap manis kita gunain. Kecap asin. Sorry. Beda, mirip ya, cuman beda ini doang. Yang satu kental, yang satu cair gitu. Udah, bahan-bahannya udah siap semua. Sekarang kita panasin dulu wajannya. Kita panas-panasin ya. Buruan. Jangan dikatain, kalau dikatain mah tetangga bikin panas. Kalau kompor panasinnya kita pakai gas. BTW di sini aku nggak pakai cabai, nggak pakai yang pedes-pedes gitu. Soalnya emang masakannya emang tipenya kayak gitu ya. Saus tiram kan manis gitu ya. Jadi aku nggak pakai cabai. Kalau misalkan emang kalian suka cabai, boleh tambahin cabai. Tapi kalau menurut aku sih jangan, karena emang saus tiram tuh tipenya kayak gitu, nggak pakai cabai, nggak pakai pedes-pedesan. Terus ini kita tunggu panas. Pertama kita itu oseng si ininya dulu ya, bawangnya. Kita kecilin kalau udah panas apinya. Terus kita tuangin minyak secukupnya. Nggak lupa, aku juga tuangin margarin sedikit aja. Kena. Kita kecilin. Nah, sreng ya, bunyinya udah khas banget kayak orang-orang lagi bikin menu sahur ya. Udah, kita sekarang kalau udah masukin minyak sama blue band-nya, kita masukin
si bawang putihnya. Tuh kan, sreng bunyinya, sreng, asoy bener ya. Terus kita bikin, kita kecilin dulu apinya biar bawang putihnya nggak gosong. Kita aduk-aduk terus sampai si bawang putihnya harum. Enak banget, sumpah. Wangi bawang putih tuh emang ya menggoda banget, apalagi lagi puasa gini kan. Kita kalau orang lagi masak terus inginin bawang putih tuh rasanya gimana gitu. Langsung aja ya, tuangin air dulu. Nah, tuangin air secukupnya. Tuangin air dulu secukupnya, habis itu kita tunggu lagi, gedein ya apinya, karena kan udah ada air ya, jadi nggak perlu takut gosong kalau udah ditambahin air. Terus yang kedua, kita masukin si pokcoynya, masukin. Nah, kalau lama-lama nanti dia jadi layu. Kita masukin, jangan lupa nanti setelah kita masukin semua pokcoynya, kita seasoning, anjay, seasoning. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kita kasih penyedap rasa. Kita masukin. Kita tata dulu yang rapi. Ini tuh wangi banget guys, kalau kalian bisa cium, kalian bisa hirup, ini tuh wangi banget, bener-bener wanginya sampai kemana-mana. Kalau kalian lihat di belakang tuh orang banyak banget pada nonton. Bercanda guys. Nih, jadi kalau sayuran itu kan cepet banget layu ya. Oh iya, aku mau tambahin air lagi sedikit, soalnya kayaknya ini kurang sih airnya. Terus kita masukin si seasoningnya dari si saus tiramnya. Kita pakai sekitar 3 sendok, 2, 3. Terus kita aduk. Kita tunggu sampai si sayurnya layu. Setelah itu langsung kita masukin kecap Inggris. Kecap Inggris kita pakai aja sekitar 1 sendok makan. Dah. Setelah itu nanti kita masukin kecap asin. Nah, sekarang kita masukin kecap asin. Kecap asinnya jangan terlalu banyak, kira-kira setengah sendok makan. Kita masak. Tuh, kalian bisa hirup nggak? Wangi banget nggak sih? Sumpah wangi banget guys. Ini tuh kalian kalau misalkan ibu kalian atau kakak kalian masak ini di rumah, kalian langsung bangun. Pas sahur langsung bangun. Wangi apaan nih? Gitu kan. Terus kalian butuh kecap ikan, minyak ikan. Dituang secukupnya saja. By the way, ini kita belum kasih garam-garam dan lainnya lagi ya. Ini masih baru kita kasih kecap-kecap Inggris, saus tiram, dan lain-lain. Nah, setelah itu sambil kita menunggu sayurnya layu, kita masukin perasannya. Kita masukin kaldu jamur. Kaldu jamur kita pakai secukupnya aja. Ini karena tinggal dikit, langsung aja ya. Kita tabur. Kita aduk lagi. Oh iya, BTW guys, kalau misalkan kalian pengen si pokcoynya ini lebih gurih, kalian kasih aja 1 potong bagian sayap ayam, supaya si airnya ini timbul kaldu dari si ayam itu sendiri. Jadi rasanya tuh lebih gurih gitu. Lebih gurih, lebih enak, lebih sedep. Terus aku kasih garam sedikit.
garam kasih, terus gula, sedikit gula, dikit aja. Terus ini kan cair banget, kalian bisa lihat deh. Ini kan kuahnya cair ya, tuh. Cair kan, tuh. Nah, aku pengen kali ini buat dia kuahnya lebih kental. Jadi kali ini aku pengen tambahin cairan maizena supaya dia lebih kental. Kita buat maizenanya. Kita pakai kira-kira tepung maizenanya segini ya. Kira-kira ini 2 sendok jengkol begini ya. Sendok jengkol yang gede-gede begini, beda ya sendok jengkol sama sendok biasa. Kita campurin pakai air, terus nanti kita aduk, kita larutkan. Sendok jengkolnya gede banget ya, enak buat ngaduk. Pakai sendok jengkol tuh, lihat. Nanti kalau misalkan udah larut semua, langsung kita tuang ke si pokcoynya itu sendiri. Kalau kalian gimana guys? Kalau aku sih suka masak yang sayurnya bener-bener layu. Kalau misalkan kalian, terserah kalian sih, kalian boleh bikin sayurnya nggak terlalu layu. Orang kan beda-beda ya, tapi kalau aku sih pengennya yang layu banget. Nah, kalau menurut aku sih segini sayurnya udah layu ya. Jadi sekarang tinggal tambahin si maizenanya supaya kuahnya itu lebih kental. Kita aduk maizenanya, terus kita tuang. Yeah. Jadi kalau misalnya pakai maizena nanti dia lebih kental, nanti dia lebih pekat gitu kuahnya. Ini nggak lama lagi, ini nih lama-lama kuahnya ngeset jadi kental. Nih. BTW guys, kalau misalkan kalian sahur nggak punya banyak waktu, langsung aja pakai bahan-bahan yang kayak gini nih, pokcoy contohnya. Jadi kalian tinggal nyangin, sreng jadi. Jadi kalian kalau sahur nggak usah nunggu-nunggu lama. Apalagi kalian yang emang pengen sahur dengan menu yang fresh, nggak mau yang dianget-angetin. Nah, ini cocok banget buat kalian yang pengen sahur dengan menu yang fresh kayak gini. Lihat guys, sekarang kuahnya itu udah kental. Sekarang kita bisa cek konsentrasinya. Kita cek dulu ya. Tuh, beda kan? Nih guys. Tuh, dia lebih kental. Tuh. Ini kuahnya udah kental. Kita tunggu lagi ya, soalnya aku lihat batang-batangnya itu masih belum matang secara sempurna. Jadi kalau dimakan takutnya terlalu mentah kan gak enak ya. Jadi kita tunggu dulu. Seharusnya ya guys, BTW ini kalau misalkan kalian ada tutup panci, kalian tutup langsung karena biar penguapannya itu lebih sempurna, jadi matangnya itu lebih cepet. Jangan lupa diaduk, kalau misalkan nggak diaduk nanti gosong. Oke guys, jadi kayaknya cukup ya, ini masakannya udah selesai, hidangannya udah jadi. Mari kita plating. Yuk. Mulai. Nah guys, sekarang masakannya itu udah jadi. Sekarang kita waktunya plating. Nah, aku sih plating itu pakai biasa mangkok-mangkok untuk sayur. Sekarang kita plating. Tuh kan, anget banget, lihat deh. Uapnya, Ini kalau kalian bisa cium harumnya pasti nyampe rumah deh. Ini guys, kita plating. Lihat kuahnya jadi kental kan, karena tadi kita udah tambahin maizena. Nah, ini guys, hidangan dari Ardutainment. Oh iya, jangan lupa ya guys, tuangin atau taburkan
bawang goreng supaya lebih harum. Wow. Dah. Oke guys, sekian dari aku. Ini masakanku dan ini masakan ala Astaka Entertainment. Namanya adalah Pak Choy saus tiram. Yuk mulai. Sekian guys masakan dari Astaka Entertainment. Namanya adalah Pak Choy saus tiram. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, komen dan like channel ini. Dan jangan lupa ikuti resepnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menonton video ini. Bye-bye, sampai ketemu selanjutnya.